Wes, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua dan kita lanjutkan kajian-kajian berikutnya. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang telah terlanjur diucapkan, yaitu apa? Janji. Sudah janji sama Mas Goigo. Katanya Mas Goigo, sekali-sekali bahas Al-Quran dong, biar tambah keimananku gitu. Seperti yang sudah aku jelaskan di kajian yang satunya gitu. Oke Mas Igo, kita sekarang coba mengkaji Al-Quran ya. Jadi topiknya kali ini adalah pohon ya. Pohon dan pasangan. Nih, topik kita ini adalah pohon dan pasangan. Gitu. Mungkin ada yang sepertinya agak aneh saat ini karena tidak seperti biasanya menjadi aneh. Aku pakai baju ini alhamdulillah untuk Soleha Ita Sera yang di Balikpapan yang telah menghadiahkan baju ini. Waktu itu aku di calon ibu kota kita di Kalimantan Timur, daerah Penajam atau mana itu, diundang oleh Muhammadiyah Kaltim. Jadi mereka satu provinsi Kaltim mengadakan sebuah seperti apa ya, kaderisasi tukang dakwah, itu apa namanya, juru dakwah mereka lah gitu. Dan aku diundang untuk memberikan wawasan tentang kristologi. Mbak Sierra, Ita Sierranya ketemu sama aku di Sepinggan ya Mbak Sierra ya, di bandara Sepinggan. Tahu-tahunya sudah dibeliin ini gitu. Ini dipakai. Sebetulnya kalau ngomong dulu aku milih dibeliin hem atau kaos gitu. Karena kok dibeliin ini terlalu resmi ya, terlalu resmi. Nanti takutnya dikirain ustadz beneran gitu. Enak yang santai-santai aja. Bagiku tampilan-tampilan lahiriah sudah selesai, tidak lagi mengukur dan tidak takut diukur, bahwa keberagaman itu harus diukur oleh tampilan-tampilan lahiriah. Aku sudah selesai yang gitu-gituan gitu. Tapi bagaimanapun alhamdulillah, semoga niat baik dari Mbak Ita Sera dicatat sebagai amal soleh. Ini Mbak, bajunya aku pakai kajian ya. Aduh, sorry, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong-ngomong soal baju tuh banyak sesuatu yang menarik untuk diceritakan. Jangan kalian kira semua mahasiswa itu bijaksana ya. Kalau pintar mungkin iya, tapi kalau bijaksana belum sebenarnya. Kadang-kadang ya saking nggak bijaksananya jadi bodoh gitu loh mahasiswa itu. Aku dulu beberapa tahun yang lalu aku diundang untuk mengisi kajian, waktu itu bulan puasa, jadi aku ngisi kajiannya bulan puasa itu ya, di salah satu fakultas ternama, terkenal dan sepertinya tertua ya di Malang sini. Dulu itu dia disebut sebagai laboratorium Pancasila gitu ya. Dulu zaman Orde Baru dulu. Sekarang Pancasila sudah banyak yang mulai cawe-cawe akan mengganggu, tapi alhamdulillah kita tetap eksis untuk mempertahankannya. Pada waktu itu aku disuruh Bina untuk mengisi kajian mereka itu, dan setelah selesai itu panitianya itu, mahasiswanya itu ke rumah gitu, bawa roti parcel yang bagus-bagus, bawa baju bagus, bajunya bagus. Kalau aku ndak terbeli gitu. Aku dalam hatiku gini, ini mahasiswa ini geblek juga tak pikir gitu.
Karena apa? Seharusnya dia akan tahu. Ini yang diundang ngisi pengajian, nggak naik mobil yang ber-AC, yang ada sopirnya, yang sudah mapan. Ini yang diundang ngisi kajian yang naik sepeda motor. Sepeda motornya tua, yang selebor depan sama selebor depan juga, selebor depan sama selebor belakang sudah nggak imbang. Spionnya satu pecah. Yang ditaruh di pinggir jalan maling juga nggak mau. Itu kan harusnya dia mengerti ya. Maksudku begini. Mbok ya mentannya saja gitu loh. Untuk apa aku baju mewah, parcel mewah untuk apa gitu. Mbok ya mentannya saja gitu. Cuman kok nggak ngerti gitu, akhirnya ya sudahlah gitu. Ya pada waktu itu romantisme juga. Akhirnya malam tuh mau takbiran aku data siapa teman-teman yang bisa aku pinjamin uang gitu, aku hutang deh karena nggak punya uang saat itu. Dari panitia dikasih baju mewah, padahal seharusnya kan yang mentahan ya. Untuk apa aku baju-baju mewah gitu? Kecuali kalau sudah mapan ya. Ustadznya itu yang diundang sudah mapan ya, mereka tidak butuh lagi mentahan, mereka butuh matang, mereka butuh surprise lah, seperti baju mewah, seperti ya parcel lah gitu. Cuman kalau seperti aku kan nggak butuh yang gitu. Itu yang aku bilang, mahasiswa kadang blow on juga sih, nggak tahu maunya yang diundang. Terus pernah juga di Surabaya begitu, aku diundang isi kajian di komunitas pengajian di Surabaya. Aku berangkat sampai Bungur Asih maghrib, sholat maghrib tuh sama panitia diajak makan. Setelah makan, kan kajiannya pada Isya, diajak mampir ke rumahnya, langsung disodorin baju sama kopiah putih gitu. Aku ditodong, akhirnya aku pakai. Padahal aku nggak bisa pakai baju koko gitu. Ya itulah misteri-misteri tentang baju. Karena pada prinsipnya aku sudah selesai masalah baju-baju yang itu nanti sifatnya lahiriah ya. Yang penting aura tertutup sudah cukup. Itu sekedar intermezzo gitu. Tadi lagi main gitar lagi tentang cari-cari nadanya tentang lagunya lagunya Ismail Marzuki tentang Sabda Alam. Jadi Sabda Alam karyanya Ismail Marzuki ya, bukan Sabda Alamnya Chrisye ya. Diciptakan alam pria dan wanita, gitu ya. Dua makhluk dalam asuhan dewata. Kalau suaraku begitu, dia agak-agak miring seperti apa? Bukan jazz yang original, tapi yang apa? Yang pop. Gitu. Syair ini kalau kita lihat ini dipengaruhi oleh Bible gitu ya. Aku bacakan lengkapnya ya. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Ini jelas lagu ini disusun oleh Ismail Marzuki, syairnya karena dia terinspirasi oleh cerita Adam dan Hawa menurut versi Perjanjian Lama. Ya. Dan pada umumnya umat-umat Islam juga membaca kisah Adam dan Hawa itu sudah terkontaminasi oleh informasi dari Bible gitu ya. Nanti akan aku jelaskan, terkontaminasi oleh Bible. Bicara Ismail Marzuki dulu, aku sebetulnya nggak setuju kalau Ismail Marzuki itu dibikinkan taman, namanya Taman Ismail Marzuki. Karena bagiku dari segi seni dia cacat dia. Pertama, kalian tahu lagu Panon Hideng itu lagu plagiat dari lagu daerahnya orang-orang Rusia. Itu lagu plagiat itu. Dan orang Bandung jarang yang tahu, dikira itu lagu aslinya orang Bandung. Bukan. Itu plagiat yang dilakukan oleh Ismail Marzuki waktu dia sering mengisi RRI di Bandung bersama temannya yang dari Rusia. Itu lagu daerah, lagu kalau nggak salah Osi Sorsi itu artinya mata hitam kalau nggak salah. Terus
Ismail Marzuki jatuh cinta sama cewek Bandung, akhirnya dia bikinlah Panon Hideng, yang lagunya itu lagu dari lagu rakyat Rusia, dan syairnya dia rubah dalam bentuk bahasa Sunda. Orang Sunda jarang yang tahu, dikirain itu original, ternyata itu plagiat. Tuh. Dalam seni, dalam dunia seni, plagiat itu cacat, kecuali dia mengaku gitu loh. Begitu juga kalau kalian lihatlah, ini lagu wajib loh ya. Kulihat Ibu Pertiwi, kulihat Ibu Pertiwi, ya, itu lagu jiplakan juga. Aku punya itu lagunya. Nanti kapan? Tapi bagaimana cara aku menunjukkan ke kalian ya? Itu lagu tentang pujian terhadap Yesus. itu lagu pujian terhadap Yesus, ya. Itu orang bule nyanyikan gitu. Jadi dua lagu ini plagiat semua. Dengan data itu seharusnya tidak pantas dia mendapatkan penghormatan sampai dibikinkan Tamal Ismail Marzuki. Yang seharusnya pantas siapa? Kalau menurut pengamatan yang aku lakukan, itu seharusnya Remi Silado. Remi Silado itu adalah anak bangsa yang tiada duanya. Kita tidak punya dua Remi Silado, yang ada hanya Remi Silado satu itu tok. Dalam segi kemampuan apa? Seni, sastra, kewartawanan, sembarang bahasa, maka dia digelari munsi. Bahkan aku tahu bagaimana kata Tuhan itu ternyata berasal dari kata Tuan, itu aku karena mengkaji apa-apa yang diteliti oleh Om Remi Silado itu. Jadi Om Remi Silado itu asik banget. Seharusnya dibikinkan Taman Remi Silado begitu. Ya, ini kita bicara seni. Kembali ke bicara seni, itu kalau seni itu kalau di dalam Islam itu di tasawuf ya, itu nggak bisa didekati oleh bahasa fikih. Gitu. Kadang-kadang orang yang hanya terperangkap fikih, dia tidak pernah bermain-main dengan tasawuf atau minimal tahu atau belajar. Dia akan mengatakan orang tasawuf itu syirik dan macam-macam gitu. Itu salah. Karena apa? Bahasa tasawuf itu bahasa cinta. Dia nggak bisa didekati dengan bahasa fikih. Seperti ini ya. Diciptakan alam pria dan wanita. Oh, syirik itu yang menciptakan masa alam, kan Allah gitu. enggak begitu ya. Dua makhluk dalam asuhan dewata. Oh, ada dewa gitu. Terus syirik, enggak bisa begitu. Banyak lagu-lagu yang dari dunia tasawuf ya, merupakan pujian-pujian itu. Kalau kita dengar itu harus dengan bahasa cinta, bahasa sastra. Jangan didekati oleh bahasa fikih. Ya nggak kena. Jadi bukan salah orang tasawufnya, salah orang fikihnya. Ketika dia menggunakan bahasa fikih untuk memahami syair-syair lagu orang-orang tasawuf, itu bahasa cinta semua. Gitu. Seperti bilang, misalkan aku jatuh cinta bahwa aku akan mati tanpa engkau hadir di sampingku. Gitu. Itu kan. Wah, padahal hidup mati itu Allah yang bikin, ini karena pacar gitu. Kan enggak gitu. Oke, berikutnya di lagu ini jelas ya, wanita dijajah pria sejak dulu kala dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya tekuk lutut di sudut kerling wanita. Kalau Anda baca Bible itu di kitab Kejadian itu ya. Awalnya itu Adam itu tidak mau makan buah pohon terlarang, itu tidak mau. Setan tidak berhasil menggoda Adam. Tapi setan tidak kalah pintar, akhirnya setan menggoda Hawa. Baru kemudian Hawa menggoda Adam. Barulah kemudian keduanya memakan buah pohon terlarang itu. Begitu. Jadi ini apa ya? Sekuat-kuatnya laki-laki itu akan runtuh oleh kerlingan wanita, oleh kelembutan wanita. Terus masalahnya sekarang yang kuat itu yang laki apa yang perempuan gitu. Mana lebih kuat antara laki dan perempuan? Kalau mau tahu jawabnya, beli aja ke toko obat. Yang sering beri obat kuat itu yang laki atau perempuan? Kan gitu. Kan laki yang sering beri obat kuat, artinya dia nggak kuat. Supaya kuat beli obat kuat, kan begitu. Karena perempuan nggak pernah beli obat kuat. Gitu. Ya, ini sekedar membuka wawasan kalian lah, ya. Tapi intinya bahwa syair ini tentang sabda alam ini diilhami oleh cerita-cerita Adam dan Hawa menurut versi Bible gitu.
Apakah salah semua? Enggak juga sih sebetulnya. Memang wanita dijajah pria sejak dulu kala itu dijadikan perhiasan sangkar madu, namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut keling wanita. Ini juga terjadi kok pada zamannya Fir'aun. Fir'aun itu sebetulnya tahu dia akan mendapatkan perlawanan yang sangat berarti dari Bani Israel, dan itu sudah dikatakan oleh ahli-ahli nujumnya. Tapi kan Fir'aun kalah dengan ibunda Aisyah, bukan Aisyah. Kalau Aisyah itu ibunda dari kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Asia istrinya Raja Fir'aun yang merekomendasi bagaimana Musa bayi itu bisa diadopsi, diasuh. Padahal sebetulnya Fir'aun sudah dapat bisikan, sudah dapat bocoran dari ahli nujumnya bahwa dia akan mendapatkan pertentangan dari Bani Israel ya, yang dijajahnya itu. Cuman itu Asia dengan kemampuannya seorang wanita menekuk lutut Fir'aun gitu. Ya, itu memang benar. Banyak sih tokoh-tokoh siapapun, baik dia presiden, raja atau apa, kalau di depan rakyat garang, tapi di rumah ketemu istrinya takut dia. Oke. Terus pemahaman kita tentang episode Adam dan Hawa itu di Bible masuk ke dalam bagaimana cara orang Islam secara mainstream memahami cerita itu, meskipun yang dibaca itu Al-Qur'an gitu loh. Asalnya di situ. Seperti yang aku bilang kemarin tentang 10 episode yang telah aku bikin bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, itu juga karena terkontaminasi oleh cerita-cerita yang sudah ada di zaman kekristenan. Sama seperti bagaimana kita memahami cerita episode Adam dan Hawa, kita terkontaminasi. Selanjutnya aku akan jelaskan kepada kalian. Nanti kalau ada yang berubah maksudnya kok tidak seperti yang dipahami, ya ditampung aja dulu. Nanti mau diikuti boleh, tidak juga boleh, tidak ada masalah ya. Kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak. Artinya apa? Dari cerita ini banyak masalah yang harus kita selesaikan. Tapi aku tidak mungkin menyelesaikan semuanya. Akhirnya kita bidik hanya masalah pohon dan pasangan aja dulu ya. Oke, sekarang kita buka Quran surat Al-Baqarah. Surat 2 ayatnya 30. Ya. Aku baca. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya ya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bagus ya, kata-kata terakhirnya bagus. Ketika Gusti Allah Agung itu dikritik gitu ya, kira-kira apa bahasanya, dikritik atau di apa gitu ya, oleh malaikat, Gusti Allah Agung tidak menggunakan bahasa aku lebih berkuasa dari kamu, enggak. Tapi Gusti Allah Agung mengatakan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya Gusti Allah Agung menundukkan malaikat itu dengan pengetahuan, bukan dengan kekuasaan. Tuh. Maka penguasa-penguasa Anda harus belajar ayat ini ya. Jangan dengan kekuasaan Anda menundukkan semuanya, termasuk rakyat Anda harus dikasihi ya. Anda bukan apa-apa, satu saat juga mati kan. Ini Allah saja tidak menggunakan bahasa kekuasaan, tapi bahasa pengetahuan. Makanya Allah bilang kepada malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, itu satu poin. Poin berikutnya, maka ketika
Aku ulangi dari awal. Maka ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Perhatikan, pada konteks ini Adamnya sudah ada belum? Coba. Pada konteks ayat ini Adamnya sudah ada belum? Perhatikan, ini menggunakan kata menjadikan, ya. Ya. Menjadikan, zailun, bukan holaktu, ya. Kalau di Quran surat Az-Zariyat, ya, ini perbandingan aja nih. Kalau Quran surat Az-Zariyat, ya, surat 51 ayat 56 itu holaktu, itu apa? Mencipta. Sedangkan di sini dia zailun, ya. Menjadikan. Di sini, ya. Di sini dia menjadikan. Bukan mencipta. Zailun. Ya. Pertanyaannya di surat ini, ya. Sebentar. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak tahu, ini panjang mungkin nanti ini ceritanya, ya. Kita lalui aja lah, ya. Oke, di surat Al-Baqarah 230 ini menggunakan kata menjadikan. Dia, perhatikan, tidak menggunakan menciptakan. Kalian ngerti nggak apanya bedanya menjadikan dan menciptakan? Dulu. Makanya seniman yang bagus itu tidak mengatakan bahwa aku menciptakan lagu, tapi aku mengarang lagu. Karena kata mencipta itu hak otoritas hanya Allah yang punya. Kita tidak bisa menciptakan. Makanya kalian ngerti nggak apa bedanya menciptakan dan menjadikan? Kalau kita menjadikan bisa. Menciptakan itu adalah, perhatikan, mengadakan dari sesuatu yang awalnya sama sekali tidak ada. Ini ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Awalnya jin dan manusia tidak ada, sama sekali tidak ada, menjadi ada. Tapi kalau menjadikan, itu merubah dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru ada. Tapi awalnya dia sudah ada. Maka pertanyaanku, di surat Al-Baqarah ini Adam ini sudah ada belum? Jawabnya tentu sudah. Karena di sini menjadikan, bukan menciptakan. Ya. Oke. Yang jadi masalah di surat ini malaikat kan menyampaikan usul bagaimana, untuk apa menjadikan mereka khalifah gitu loh. Khalifah itu makhluk alternatif. Khalifah itu pengganti. Seperti dulu Khalifatul Rasul, sebetulnya Khalifatul Rasul pengganti Rasul, tapi Rasulnya hilang jadi khalifah. Terus pengganti. Terus orang salah paham, dikirain khalifah itu pemimpin. Bukan. Kalau pemimpin itu amir, imam, itu pemimpin. Kalau khalifah itu pengganti. Cuman kan mindset berpikir berubah. Itulah kalau nggak kita pahami bahasa menurut sejarahnya. Ya. Khalifah itu artinya pengganti Rasul. Begitu Kanjeng Nabi mangkat, maka diangkatlah khalifah-khalifah. Nah, dalam ayat ini khalifah itu apa? Coba apa? Khalifah itu berganti-ganti. Jadi manusia itu bisa berganti. Kalau malaikat tidak. Malaikat sudah diprogram taat sampai mampus dia taat. Manusia enggak. Manusia itu bisa berganti taat, ingkar. Dia dikasih otak. Dia tidak diprogram untuk taat toh, dia tidak program untuk ingkar toh, tidak. Makanya disebut khalifah. Oke, satu lagi pertanyaannya. Bagaimana kok malaikat sudah tahu mereka akan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu? Kemungkinan ada dua. Satu, malaikat meramal. Kedua, malaikat sudah tahu sejarah masa lalu. Begitu. Kalau malaikat yang paling benar mana? Yang paling mungkin mana? Malaikat meramal atau malaikat sudah punya data sejarah masa lalu manusia memang tukang menumpahkan darah? Nah, ini asik lagi. Masalahnya nanti akan membuka wawasan kita. Sebetulnya Adam itu nabi pertama atau manusia pertama? Kalau nabi pertama, artinya sebelum itu sudah ada manusia dan itu suka menumpahkan darah.
Itulah yang dipakai data malaikat untuk mengajukan usul. Kenapa sih kok dibikin khalifah lagi si Adam itu gitu? Bu aku saja yang sudah pasti taatnya. Gitu loh kira-kira lo bahasa lepas. Ya. Dan ini jarang orang mengkupas sih gitu ya. Jarang orang mengkupas gitu. Oke. Aku hapus ini ya. Aku hapus yang ini. Oke. Begini, kamu nanti lihat di YouTubeku, itu YouTube lama tentang judulnya jawaban Gus Mbeti Mak Celep tentang dosa waris gitu loh. Di situ aku membantah konsep dosa waris dari teman-teman Kristen gitu ya. Aku membantah berdasarkan surat Kejadian ya. Surat Kejadian 2:9 dan Kejadian 2:17. Di sini berbicara tentang pohon pengetahuan. Ini yang nggak boleh didekati oleh Adam dan Hawa. Aku bilang sama mereka, kalau Anda salah memahami kalimat, salah memahami diksi dan narasi, apakah itu metafor atau harafiah, Anda akan keliru. Dan aku bilang bahwa pohon pengetahuan ini bukan pohon duren yang bisa Anda temukan, bukan pohon rambutan, bukan pohon jambu. Pohon pengetahuan ini adalah bahasa metafora. Metafor. Ini metafora ini. Kalau nggak percaya ya cari di mana ada pohon pengetahuan. Tuh ya. Nah, karena bahasa metafora, maka kalau dia disebut dosa, kan dosa waris itu kan karena Adam dan Hawa makan buah huli. Akhirnya antara Allah dan manusia terpisah jauh karena dosa. Maka kalau pohon pengetahuannya metafora, maka dosanya juga dosa metafora. Artinya dosa itu tidak ada. Itu loh. Nah, ini sudah dibantah oleh teman-teman Kristen, aku ya senyum-senyum aja. Karena apa? Mau dibantah sampai berputar kemanapun, selama kamu tidak bisa menghadapkan kepada aku pohon pengetahuan, aku senyum-senyum saja. Karena apa? Kalian gagal memahami pohon pengetahuan ini, dikira ini faktual, padahal ini metafor. Itu masalahnya. Yang jadi masalah, teman-teman Islam juga terpengaruh dalam memahami episode tentang Adam dan Hawa, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ini intermezzo ini ya. Oke, kita buka sekarang larangan Adam. Itu nomor 1 larangan aja ya. Larangan. Ya, itu di Quran surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 35. Ya. Ini sudah ada berapa jam, Nanti kepanjangan. Sudah berapa? 28 apa? 28 menit. Oke, nanti aku putuskan gini aja Mas ya, supaya nggak terlalu panjang. Ini season 1 ya, nanti aku putuskan. Oke, aku selesaikan dulu. Ini surat Al-Baqarah, apa katanya? Begini. Dan kami ya berfirman, wahai Adam ya, tinggallah engkau dan ini depak ya, istrimu, depak ya, di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tapi janganlah kamu dekati pohon ini ya. Jadi ada, perhatikan, ada istri ya, terus ada pohon ya. Tuh yang harus kita amati dulu. Istri ini dari zaujukal ya, dari zaujukal ya. Terus pohon ini dari sajarah.
Jaro. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang, benar nggak terjemahan ini? Kita akan ke istri dulu. Ya, benar nggak itu diterjemahkan istri? Jadi episodenya sudah seperti episodenya sudah seperti episode Bible gitu loh. Ketika berbicara Adam, dia berbicara personal antara Adam dan Hawa. Itu mengkontaminasi pemahaman umat Islam secara mainstream begitu. Jadi makanya disebut dia istri. Padahal aku kasih contoh begini aja lah supaya gampang kalian mengerti ya. Al-Quran itu tidak pernah bercerita tentang Muhammad bin Abdullah. Tidak pernah. Al-Quran itu bercerita tentang Muhammad Rasulullah. Ya, ini mohon dipahami. Begitu juga nabi-nabi berikutnya. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang nabi-nabi, itu bukan personal, tapi fungsi dia sebagai nabi yaitu komunitas umat. Bukan personal seperti autobiografi. Ngapain autobiografi dimasukkan ke dalam kitab suci Al-Quran? Enggak. Aku ulangi lagi. Al-Quran tidak pernah berbicara Muhammad bin Abdullah. Yang dibicarakan Al-Quran adalah Muhammad Rasulullah. Karena apa? Dia akan mendidik kita. Dia adalah guru agung kita, guru yang mulia kita yang diutus oleh Gusti Allah Agung untuk kita, di mana kita akan membangun budaya dalam peradaban berkehidupan yang damai. Itu loh, ya. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan, kita bikin 2 session supaya tidak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.